Halo teman-teman, ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas pemeriksaan sel lupus erythematosus. Mari kita simak materinya, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan kebetulan file ini saya dapat dari internet dan kita kaji bersama-sama. Oke, kita mulai dahulu dengan pendahuluan. Systemic lupus erythematosus atau SLE adalah penyakit yang penyebabnya tidak diketahui. SLE itu terjadi kerusakan jaringan dan sel oleh autoantibodi dan kompleks imun patogenik. Sel LE itu merupakan penyakit autoimun yang melibatkan banyak organ dan memberikan gejala-gejala klinik yang beragam. Ini kompleks imun yang berjalan. Nah, masalah di CLLE, etiopatogenesis dan penata laksana masih diperdebatkan dan berbagai penelitian dari segala aspek telah dilakukan, namun belum menjawab sejumlah pertanyaan. Nah, sel lupus erythematosus, selnya ya, merupakan salah satu temuan yang memberikan keyakinan bahwa SLE merupakan penyakit autoimun. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan. Manifestasi klinis SLE sangat bervariasi. Gambaran klinis terutama keluhan penderita juga beragam. Kelambatan diagnosis SLE ini bisa saja terjadi. Oleh sebab itu perlu pemeriksaan serologi awal yang sering digunakan untuk menegakkan diagnosis SLE adalah pemeriksaan ANATES, antinuklear antibody, yang mana ini adalah cukup mahal. Maka perlu pemeriksaan pertimbangan lain, yaitu pemeriksaan sel LE ya, masih bisa digunakan. Jadi di daerah yang belum ada ANATES. Oke, kita lanjut lagi ya, kriteria ARA, American Rheumatology Association tahun 1982 untuk penyakit sistemik lupus erythematosus. Yang pertama, ruam pada kupu-kupu. Jadi di sini kemerahan di muka, butterfly, lupus diskoid, fotosensitivitas, ulkus rongga mulut, artritis, serositis. Serositis terdiri bisa saja pleuritis di pleura ya, di paru, terdengar gesekan oleh dokter atau effusion pleura nanti ya. Kemudian perikarditis, ini pada jantung, tampak pada EKG atau gesekan atau adanya efusi perikardial. Jadi ada cairan ya ditemukan ya di dalam perikardial atau di pleura. Sementara yang ketujuh, kelainan ginjal, proteinuria persisten. Jadi menetap ya proteinuria di atas 0,5 gram per dl per hari. Nah, kita masuk di kriteria ARA selanjutnya. Silinder seluler, mungkin sel darah merah, hemoglobin, granula tubular atau campuran. Ini ada ditemukan nanti di urin. Nah, kemudian kelainan neurologis yaitu seizures, serangan tiba-tiba tanpa rangsangan obat atau kekacauan metabolik tertentu. Bisa saja terjadinya psikosis tanpa rangsangan obat. Nah, yang kesembilan, kelainan hematologi. Ini secara hematologi mungkin bisa terlihat tanda-tandanya berupa anemia hemolitik, ini pecahnya sel eritrosit ya, dan retikulositosis. Retikulosit di dalam darah meningkat ya, di atas mungkin 1,5%, entah 2%, 3% atau 5% mungkin. Atau juga ada terjadinya leukopenia. Jumlah leukosit turun 4.000 sel per milimeter kubik darah atau per mikroliter. Bisa mungkin lebih rendah lagi pada 2 atau lebih pemeriksaan. Atau mungkin pada kasusnya bisa terjadi limfopenia. Limfosit turun di bawah 1.500 atau 1.500 sel per mikroliter pada 2 atau lebih pemeriksaan. Atau lagi trombositopenia, trombositnya menurun. Misalnya 100.000 sel per milimeter kubik darah atau mungkin di bawahnya tanpa adanya gangguan obat. Nah, lanjut lagi secara kriteria imunologis, sel LE bisa saja positif pada sediaan atau ada anti DNA ya kan,
Adanya antibodi terhadap DNA asli dengan titer abnormal atau anti-SM. Nah, ini adanya antibodi terhadap antigen nuklear SM, small molecule. Mungkin saja secara imunologis lain yaitu STS, serologi tes positif palsu ya. Pada sedikitnya 6 bulan tes menggunakan TPI, Treponema pallidum immobilization atau FTA-ABS. Ya kan, fluorescent treponemal antibody menggunakan sistem ABS nanti. Yang ke-11 anti nuklear antibody, ANATES, suatu titer normal antibody anti nuklear dengan cara imunofluoresen. Oke, kita pindah lagi setelah kriteria, kita pindah pembentukan sel LE menurut Dacchi tahun 1993 ya. Leukosit diberikan trauma baik mekanis atau kimia, maka terjadi kerusakan membran sel leukosit. Nah, terjadi lalu diinkubasi, inti sel leukosit kontak dengan faktor LE yang ada dalam serum dari gamma globulin. Bila ada ya faktor LE-nya, maka terjadi depolarisasi inti, struktur kromatin hilang, massa homogen ya kan oleh komplemen dipagositosis oleh neutrofil yang aktif atau yang hidup. Maka terjadilah nanti sel ya leukosit dimakan oleh sel leukosit normal. Maka ini ditemukan atau disebut dengan sel LE. Nah, untuk pemeriksaan prinsipnya bagaimana? Nah, ini prinsipnya teman-teman. Serum pasien mengandung gamma globulin yang secara langsung menuju ke inti leukosit. Inti sesudah bereaksi dengan faktor LE oleh badan LE dengan inti dengan ciri-ciri bulat homogen, inti yang terbentuk yang menarik neutrofil ditelan oleh suatu neutrofil disebut dengan sel LE. Dia nanti ya, sel yang rusak ini dimakan oleh sel neutrofil yang normal. Sel LE yang mengambil pewarnaan dapat dikenali di bawah mikroskop ketika membuat hapusan Bavicot. Nanti Bavicotnya diolah hapusan di kaca objek lalu diwarnai cara Gimsa atau Rek. Ya, paling bagus Rek ya, atau menggunakan cara lain Leishman atau Kividiong atau mungkin cara Romanowski Grunwald, boleh-boleh saja. Nah, kemudian memerlukan leukosit yang mengalami trauma. Jadi kita membuat leukositnya dirusak dulu nanti dengan bantuan teknik menggunakan tabung atau menggunakan tabung mikrokapiler. Sel LE sering hampir sama dengan TARP sel, yaitu monosit, mefagosit sel lain. Tapi biasanya leukosit atau sel nukleus yang lain. Ini beda nanti ya, sel TARP dengan sel LE. Kalau sel LE neutrofil, kalau sel TARP itu adalah monosit. Nah, kita lihat di sini pembentukan sel LE tahapannya 3. Kerusakan pada jaringan penyambung menyebabkan pelepasan protein ke aliran darah atau antigen. Kemudian tubuh akan membentuk antibodi, autoantibodi faktor LE. Lalu yang ketiga depolimerisasi DNA inti sel leukosit yang rusak ya. Diikuti pelepasan bagian-bagian dari inti sel sehingga terbentuk massa globular yang homogen. Lalu kemudian dipagositosis oleh sel neutrofil, sel LE tadi terbentuklah. Jadi leukosit yang rusak dimakan oleh neutrofil ini namanya sel LE dan bisa dibuktikan nanti secara mikroskopik dengan pewarnaan Rek. Nah, kita lihat dulu metode pemeriksaan LE. Ini ada yang pertama defibrillate of blood, metode Zinkham-Conley. Ini yang biasa digunakan, yang lama ya di buku Erganda Subrata. Kemudian yang kedua darah heparin, lalu yang ketiga clot blood. Ini adalah metode Zimmer-Hargreaves. Ini juga ada di penuturan laboratorium klinik. Nah, yang keempat mereaksikan serum pasien dengan leukosit orang normal. Kemudian yang kelima mereaksikan serum pasien dengan leukositnya sendiri. Dan yang keenam ini ada metode yang dipakai di RSU Dr. Sutomo. Oke, kita lihat dulu ya pemeriksaannya masing-masing. Yang pertama kita menggunakan metode defibrillate blood. Darah pena 10 ml dimasukkan dalam Erlenmeyer yang berisi glass beads. Digoyang dengan gerakan memutar selama 5 menit atau sampai tidak terdengar suara gelas tadi. Lagi ya. Untuk mendapatkan defibrillate blood kemudian dimasukkan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 3-4 jam. Nah, lalu prosedur selanjutnya darah dimasukkan ke dalam tabung Winthrop disentrifus pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit.
Lanjut lagi nanti lapisan Bavikotnya ya, tengah-tengah antara plasma atau serum, kemudian di bawahnya ada eritrosit. Nah, tengah-tengahnya berwarna putih itu adalah Bavikot. Diambil dengan pipet pastur dan dia buat hapusan, ya kan, sediaan. Ya, lalu dipulas dengan pewarnaan Romanowski di sini ya, dimintanya pakai Romanowski, boleh pakai orek nanti. Sementara kita lanjut lagi menggunakan metode darah heparin yang kedua. Darah pena 10 ml dimasukkan dalam tabung berisi heparin ya kan 60 unit. Dan gelas bit 3 mm sebanyak 10 buah. Tabung dibolak-balik supaya darah dan heparin tercampur. Nah, darah diinkubasi nanti pada suhu kamar 30 menit. Dan diletakkan pada rotator. Jadi gunakan rotator ya selama 30 menit. Jadi dia bergoyang. Dibiarkan lagi selama 30 menit. Kemudian disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Jadi kecepatan rendah saja. Plasmanya dibuang. Dan lapisan Bavikot diambil dengan menggunakan pipet pastur. Dimasukkan ke dalam tabung Winthrop. Jadi ini penting ya. Plasmanya dibuang dulu. Lalu lanjut disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Lalu lapisan Bavikot diambil dan dibuat sediaan hapus dan dipulas dengan pewarnaan rek atau Romanowski atau Gimsa. Boleh-boleh saja, nanti pilih salah satu. Sementara metode clot blood ini adalah caranya darah pena 10 ml dibiarkan beku pada suhu kamar. Kemudian diinkubasi suhu 37 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, bekuan darah diambil dan ditempatkan di atas saringan yang terbuat dari kawat. Lalu serum dan sel yang keluar dari saringan dimasukkan dalam tabung. Nah, dimasukkan dalam tabung ya. Disentrifus pada kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Ini kecepatannya naik sedikit ya, yang 1500 jadi 2000. Diambil 1 ml lapisan yang teratas dari sel, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Winthrop dan disentrifus lagi pada kecepatan 2000 rpm selama 5 menit untuk mendapatkan Bavikotnya nih lapisannya ini. Lapisan ini nanti yang kita ambil ya untuk dibuat sediaan hapus pada kaca objek, lalu diwarnai dengan pewarnaan Romanowski. Jadi ini ya caranya. Kemudian lanjut lagi cara yang selanjutnya. Nah, metode mereaksikan serum pasien dengan leukosit normal. Ini cara yang keempat. Serum, ya lihat di sini, darah pena 10 ml dibiarkan beku. Jadi kita harus mendapatkan serum dengan cara ini. Pada suhu kamar, lalu kemudian disimpan pada suhu minus 20 sampai digunakan. Normal leukosit suspension. Darah golongan O jumlah 5 ml dimasukkan dalam tabung yang berisi heparin 1 ml. Disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Nah, setengah bagian bawah dari sel dibuang dengan masukkan pipet pastur ya, pipet tetes. Sisanya dicampur dan dibiarkan mengendap pada suhu 37 derajat Celcius sampai didapat nanti 1 sampai 2 ml plasma. Seperempatan plasma ini disentrifus pada kecepatan 1000 rpm dan dicuci 3 kali dengan normal salin. Dicuci dengan NaCl 0,9% ya 3 kali. Kemudian salin dibuang dan suspensi leukosit ditampung ya sekitar 0,5 ml. Jadi nanti tambahin NaCl, homogenkan, kemudian sentrifus, buang lagi NaCl, ganti lagi NaCl, kemudian sentrifus lagi, buang sampai 3 kali pencucian. Nah, buang nanti NaCl-nya setelah pencucian ketiga. Nanti ada sisa sedikit di bagian bawah adalah suspensi leukosit, sisakan sedikit ya. Untuk nanti ini akan disiapkan untuk pembuatan sediaan. Nah, campur 1 volume serum dan 1 volume suspensi dan diinkubasi 37 derajat Celcius selama 3 sampai 4 jam. Lama juga ya. Disentrifus pada 1000 rpm selama 5 menit. Nah, sudah disentrifus ya, mengendap. Lapisan Bavikot dibuat sediaan hapus dan dipulas dengan pewarnaan Romanowski. Jadi ini tekniknya lumayan agak-agak susah ya. Kemudian kita pindah lagi yang selanjutnya, metode mereaksikan serum pasien dengan leukositnya sendiri.
Yang perlu dilakukan yaitu pertama persiapan spesimen dan merusak dinding leukosit. Jadi leukositnya dirusak dulu, dihancurkan dindingnya. Caranya darah pena 10 ml diletakkan pada water bath dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Lumayan lama ya, sampai terjadi bekuan. Nanti membeku ya. Kemudian bekuan dengan kawat saringan diletakkan pada mortir dan dihaluskan dengan alat penumbuk. Jadi dihancur, ditumbuk ya. Darah heparin 5 ml dalam tabung 5 ml yang berisi glass bead disentrifus pada kecepatan sini 50 rpm selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Ini kan rendah sekali ya. Kemudian diletakkan pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi ya di sini. Spesimen darah dipindahkan ke beberapa tabung Winthrop dengan pipet Pasteur ya, tabung Winthrop ya gunakan. Disentrifus pada kecepatan 2500 rpm. Mengapa pakai tabung Winthrop? Karena panjang kurus. Selama 20 menit. Kemudian serum yang hemolisis dipindahkan, bapikot disimpan. Nah, lanjut lagi ya. Bagian bapikotnya, bapikot ini bagian leukosit trombosit biasanya ya, dipindahkan dengan pipet Pasteur yang bersih. Diteteskan ke 3 slet mikroskop. Siapkan 3 slet, lalu buat hapusan sebanyak 3. Diwarnai dengan teknik Leishman atau Reg. Nah, ini diperkenalkan cara Leishman, cara Reg tadi Romanowski, bisa juga kayak Gimsa, Magronwal atau misalnya menggunakan teknik yang lain. Nah, lalu diperiksa di mikroskop pada pembesaran 1000 kali, berarti 10 kali 100 nanti ya. Lalu lanjut lagi, ini metode yang selanjutnya, metode terakhir yaitu metode di RSU Dr. Sutomo ya. Darah pena 5 ml dibiarkan beku pada suhu ruangan 1 sampai 2 jam. Nah, sudah siap ya dibekukan. Serum dibuang dan bekuannya dihaluskan dalam mortir. Nah, bekuannya dihaluskan. Setelah halus diambil dengan pipet kapiler. Nah, pipet kapiler ya. Dibiarkan selama 10 sampai 15 menit agar terjadi fagositosis. Nanti akan difagositosis oleh leukosit normal. Kalau ada memang sel LE. Kemudian disentrifus pada kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Nah, lapisan bapikot diambil dan dibuat hapusan ya, seperti biasa buat hapusan di kaca objek. Lalu dilakukan pewarnaan dengan Gimsa selama 3 sampai 4 menit. Dibilas air dan dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Nah, ini ya, ini caranya. Lalu lanjut lagi untuk prosedurnya, syarat pembacaannya. Nah, di sini dibuat 3 buah hapusan bapikot. Jadi membuatnya jangan tunggal, tapi 3 buah ya, itu ideal karena belum tentu ada di slide pertama, slide kedua, mungkin saja di slide ketiga. Lalu diperiksa dengan mikroskop pembesaran 1000 kali selama minimal 10 menit. Ya, jadi periksa, dilihati ada tidaknya nanti sel LE ya, yaitu sel leukosit rusak yang difagosit oleh sel leukosit normal. Nah, interpretasi hasil di sini teman-teman, positif didapatkan minimal 2 sel LE. Jadi kalau misalnya ketemu 2 itu sudah positif, apalagi ketemu lebih. Apabila negatif didapatkan kurang dari 2 sel LE. Jadi kalau ketemu 1 saja ini dikatakan negatif. Siapa tahu ini bukan sel LE tapi leukosit yang menumpuk. Pas negatif, nah ini negatif palsu. Pemakaian adenokortikosteroid, severoleukopenia, remisi spontan. Nah, ini bisa saja menghasilkan hasil yang negatif palsu. Sementara positif palsu itu adalah pada kasus rheumatoid arthritis, anemia, kemudian anemia hemolitik ya, kemudian interaksi obat, misalnya penggunaan penisilin, hidralazin, obat antikompulsi ya, metil dopa, jadi orang obat anti kejang. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, membedakan sel LE dengan sel TART. Sel LE tadi kan
dari netrofil, sel tata dari monosit. Nah, perbedaannya kalau sel LE itu sel netrofil yang memfagosit inti sel leukosit lain yang sudah rusak dan membentuk massa globular yang homogen. Ini ya, massa inti nampak homogen. Nah, ini ya. Sementara sel TART adalah monosit yang memfagosit sel monosit yang lain, yaitu sel yang lain. Jadi dia monosit memakan monosit atau memakan sel lain. Inti masih nampak benang-benang kromatinnya. Kalau ini beda nanti ya. Dia sudah rusak ya. Kemudian lagi kita lihat di sini secara gambar. Nah, sel LE ditunjuk oleh panah, dua buah panah itu ya. Ada sel leukosit yang dimakan oleh netrofil. Sementara sel TART ini adalah seperti ini. Nah, sel monosit yang memakan sel lain. Oke, lanjut lagi kita sebagai penutup di sini. Di daerah penggunaan pemeriksaan sel LE masih dipertimbangkan. Jadi meski dari penelitian sel LE yang diperiksa hanya 70% yang ditemukan sel LE-nya karena relatif lebih murah dibandingkan pemeriksaan ANA. ANA tes mungkin lebih mahal tapi lebih nyaman dan lebih bagus. Oke, kita pindah ke pemeriksaan ANA, antinuklear antibody. Positif pada beberapa penyakit autoimun, misalnya SLE, kemudian Sjögren syndrome. Nah, deteksi ANA kita lihat di sini. Beberapa autoantibody dapat merupakan suatu petanda marker pada penyakit tertentu seperti anti-dsDNA, anti-SM, anti-pCNA untuk sel LE. Nah, jadi double stranded DNA ya. Anti-SC170 dan anti-sentromer ACA untuk sklerosis sistemik. Oke, lanjut lagi kita masih di sini. Substrat antigen itu sel kultur HEV2, human carcinoma laring. Nah, bahannya serum, lakukan pengenceran 1:25 atau 1:40. Jadi 25 kali pengenceran, 40 kali pengenceran. Tekniknya imunofluoresen yang memberi fluoresensi khas memakai mikroskop fluoresen. Habis itu di sini kita lanjut ya, fluoresensi nuklir. 5 pola cenderung pada penyakit yaitu tidak spesifik. Yang pertama adalah homogen, ini adalah SLE. Kemudian yang kedua spiklit, ini pada UCTD PSS SLE. Nah, sementara yang ketiga itu adalah RIM, itu juga sel LE. Kemudian yang keempat nukleolar, itu PSS SLE. Sementara yang kelima sentromer, itu adalah CREST, CERS ya. Kemudian kita pindah ke fluoresen sitoplasmik. Nah, di sini dijumpai pada penyakit yaitu fine specklet JO1 yaitu SLE. Kemudian yang kedua pada ribosomal P, ini UCTD, PSS dan SLE. Nah, kira-kira itu teman-teman ya pemeriksaan sel LE yang kita review kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.